sudah mulai. Selamat siang, mahasiswa Prodi Perawatan Berotot yang ketiga semester 5. Pada hari ini kita belajar tentang komunikasi dalam perawatan khusus untuk pasien-pasien dengan perawatan paliatif, di mana tentunya sebelum sampai kepada perawatan paliatif kita juga harus pahami ada yang dinamakan komunikasi dalam pasien dengan penyakit kronis, di mana penyakit kronis adalah suatu penyakit yang perjalanan penyakitnya berlangsung lama sampai bertahun-tahun, berdampak berat, menetap, dan sering kambuh. Kemudian dalam perawatan medis yang memberikan dukungan bagi penderita penyakit serius atau berdampak besar bagi kehidupannya, itulah disebut dengan perawatan paliatif. Dalam jenis perawatan ini fokusnya adalah meningkatkan kualitas hidup pasien, dan biasanya tidak hanya berfokus pada kesembuhan, tak hanya secara fisik, tapi juga secara emosional, spiritual, dan juga sosial. Kemudian dalam komunikasi perawat juga harus memperhatikan pasien tersebut berada pada fase mana, sehingga perawat mudah dalam menyesuaikan fase kehilangan yang dialami oleh pasien. Ada 5 fase yang perlu Anda perhatikan, yaitu ini konsep dari Kubler dan Ross, ya, 5 fase kehilangan. Pertama adalah denial, pengingkaran, di mana individu mengalami kehilangan, terjadi shock, tidak percaya atau menolak kenyataan bahwa kehilangan itu terjadi dengan mengatakan, tidak, saya tidak percaya bahwa itu terjadi pada saya. Kemudian teknik komunikasi yang digunakan memberikan kesempatan untuk menggunakan coping yang konstruktif dalam menghadapi kehilangan dan kematian. Selalu berada di dekat klien, pertahankan kontak mata. Kemudian yang kedua fase anger, di mana fase ini mulai dari timbulnya kesadaran akan kenyataan terjadinya kehilangan. Individu menunjukkan perasaan yang meningkat dan sering diproyeksikan yang kepada orang yang ada di sekitarnya, orang tertentu, atau ditujukan pada diri sendiri. Tidak jarang dia menunjukkan perilaku agresif, bicara kasar, menolak pengobatan, juga menuduh bahwa perawat atau dokter merawat tidak, untuk pengobatan tidak benar. Ya. Respon fisik yang terjadi pada fase ini antara lain wajah merah, nadi cepat, gelisah, susah tidur, tangan mengepal. Teknik komunikasi yang digunakan adalah memberikan kesempatan pada pasien untuk mengekspresikan perasaannya, healing, dan menggunakan teknik respect. Kemudian fase ketiga adalah bargaining, atau disebut dengan tawar-menawar. Apabila individu sudah mampu mengungkapkan rasa marahnya secara intensif, maka ia akan maju pada fase berikutnya, yaitu fase tawar-menawar dengan memohon kemurahan Tuhan. Respon ini sering dinyatakan dengan kata-kata, kalau saja kejadian ini bisa ditunda, maka saya akan selalu berdoa, berbuat baik. Apabila proses berdoa ini dialami oleh keluarga, maka kenyataan seperti ini sering dijumpai kalau saja yang sakit bukan anak-anak. Teknik komunikasi yang digunakan adalah memberikan kesempatan pada pasien untuk menawar dan menanyakan pasien apa yang dialami atau yang diinginkan. Fase keempat adalah fase depresi. Individu dalam fase ini sering menunjukkan sikap antara lain menarik diri, tidak mau berbicara, kadang-kadang bersikap sebagai pasien yang sangat baik, atau menurut, atau dengan ungkapan yang menyatakan keputusasaan, perasaan tidak berharga. Gejala fisik yang sering diperlihatkan adalah menolak makan, susah tidur, letih, dorongan libido menurun. Teknik komunikasi yang digunakan adalah jangan mencoba menenangkan klien dan biarkan klien dan keluarga mengekspresikan kesedihannya.
Lalu fase yang kelima adalah fase acceptance atau penerimaan. Fase ini berkaitan dengan reorganisasi perasaan kehilangan, di mana fase ini biasanya dinyatakan dengan kata-kata apa yang dapat saya lakukan agar saya cepat sembuh. Apabila individu dapat memulai fase tersebut dan masuk pada fase damai atau penerimaan, maka dia akan dapat mengakhiri proses berduka dan mengatasi perasaan kehilangan secara tuntas. Kemudian yang perlu dilakukan pada fase penerimaan ini adalah teknik komunikasi meluangkan waktu untuk klien dan sediakan waktu untuk mendiskusikan perasaan keluarga terhadap kematiannya. Yang berikut adalah kita gunakan komunikasi pasien yang tidak sadar, di mana komunikasi pasien tidak sadar merupakan suatu komunikasi dan menggunakan teknik komunikasi khusus atau terapeutik dikarenakan fungsi sensorik dan motorik pasien mengalami penurunan sehingga seringkali stimulus dari luar tidak dapat diterima klien dan klien tidak dapat merespon kembali stimulus tersebut. Pasien yang tidak sadar sering kita sebut dengan koma. Dengan gangguan kesadaran merupakan suatu proses kerusakan fungsi otak yang berat dan tentunya dapat membahayakan kehidupannya. Pada proses ini susunan saraf pusat terganggu, fungsi utamanya mempertahankan kesadaran. Karena susunan saraf pusat terganggu, kesadarannya menjadi tidak sadar pasien. Gangguan kesadaran ini dapat disebabkan oleh beragam penyebab, baik primer, intrakranial, ataupun ekstrakranial, yang mengakibatkan kerusakan struktur atau metabolik di tingkat korteks sendiri di batang otak keduanya. Nyatanya di lapangan di banyak rumah sakit, pasien tidak sadar ini, pasien koma di ruangan-ruangan tertentu seperti intensive care unit, ICU, dan lain sebagainya sering mengabaikan komunikasi terapeutik dengan pasien ketika mau melakukan sesuatu tindakan atau bahkan suatu intervensi. Fungsi komunikasi dengan pasien tidak sadar, menurut Pak Bayu, komunikasi dengan klien dalam proses perawatan memiliki beberapa fungsi. Pertama, mengendalikan perilaku. Pada klien yang tidak sadar, karakteristik pasien ini adalah tidak memiliki respon dan klien tidak ada perilaku. Jadi, komunikasi dengan pasien ini tidak berfungsi sebagai pengendali perilaku. Secara tepatnya, pasien hanya memiliki satu perilaku, yaitu pasien hanya berbaring. Jadi, pasien hanya bisa berbaring, imobilitas, dan tidak melakukan suatu gerakan yang berarti. Walaupun dengan berbaring ini, pasien tetap memiliki perilaku negatif, yaitu tidak bisa mandiri. Lalu perkembangan motivasi. Pasien tidak sadar terganggu pada fungsi utamanya mempertahankan kesadaran, tetapi klien masih dapat merasakan rangsangan pada pendengarnya, sehingga perawat dapat menggunakan kesempatan ini untuk berkomunikasi yang berfungsi untuk pengembangan motivasi pada klien. Di mana motivasi adalah mendorong pada setiap klien, kekuatan pada diri klien untuk menjadi lebih maju dari keadaan yang sedang ia alami. Lalu pemberian informasi. Fungsi ini sangat lekat dengan asuhan perawatan pada proses keperawatan yang kita lakukan. Setiap prosedur tindakan perawatan harus dikomunikasikan untuk menginformasikan pada klien karena itu merupakan hak klien. Klien memiliki hak penuh untuk menerima dan menolak terhadap tindakan yang akan kita lakukan. Pada pasien tidak sadar, kita dapat meminta persetujuan terhadap keluarga dan selanjutnya pada klien sendiri. Pasien berhak mengetahui apa saja yang akan dilakukan oleh perawat terhadap dirinya. Perawat dapat memberitahu maksud tujuan dari tindakan tersebut dan apa yang akan terjadi jika tidak melakukan tindakan tersebut kepadanya.
Komunikasi yang dilakukan perawat bertujuan untuk membentuk hubungan saling percaya, empati, perhatian, autonomi, dan mutualitas. Mutualitas pada komunikasi dan pada tidak sadar, kita tetap melakukan komunikasi untuk meningkatkan dimensi ini sebagai hubungan membantu dalam komunikasi terapeutik. Teknik komunikasi terapeutik perawat tetap dapat diterapkan meliputi menjelaskan. Dalam berkomunikasi, perawat dapat menjelaskan apa yang akan perawat lakukan terhadap klien. Penjelasan ini dapat berupa intervensi yang akan dilakukan kepada klien dengan menjelaskan pesan secara spesifik, kemungkinan untuk dipahami menjadi lebih besar oleh klien. Kemudian memfokuskan, berarti memusatkan informasi pada elemen atau konsep kunci dari pesan yang dikirim. Perawat memfokuskan informasi yang akan diberikan pada klien untuk menghilangkan ketidakjelasan dalam komunikasi. Lalu memberikan informasi. Fungsi berkomunikasi dengan klien salah satunya adalah memberikan informasi. Dalam interaksi ini, perawat dapat memberikan informasi kepada klien. Informasi dapat berupa intervensi yang dapat dilakukan maupun kemajuan dari status kesehatannya. Karena dengan itu terbukaan dilakukan oleh perawat dapat menumbuhkan kepercayaan dan mendorongnya untuk menjadi lebih baik. Lalu mempertahankan ketenangan. Mempertahankan ketenangan pada pasien tidak sadar, perawat dapat menunjukkan dengan kesabaran dalam merawat klien. Ketenangan yang perawat berikan dapat membantu mendorong klien menjadi lebih baik. Ketenangan perawat dapat ditunjukkan kepada klien yang tidak sadar dengan komunikasi nonverbal. Itu misalnya. Lalu prinsip komunikasi dengan pasien yang tidak sadar. Pada saat berkomunikasi dengan klien yang tidak sadar, hal yang perlu diperhatikan adalah berhati-hati melakukan pembicaraan verbal di dekat klien karena ada keyakinan bahwa organ pandangan pendengaran merupakan organ terakhir yang mengalami penurunan penerimaan rangsangan pada klien yang tidak sadar. Klien yang tidak sadar seringkali dapat mendengar suara dari lingkungan walaupun tidak mampu merespon sama sekali. Ambil asumsi bahwa klien dapat mendengarkan pembicaraan perawat. Kemudian ucapkan kata-kata sebelum menyentuh klien. Tentuan ini dapat menjadi salah satu bentuk komunikasi yang sangat efektif pada klien dengan penurunan kesadarannya. Ucapkan kata-kata sebelum itu, upaya mempertahankan lingkungan setenang mungkin untuk membantu klien fokus terhadap komunikasi yang perawat lakukan. Lalu yang berikut adalah tantangan bagi perawat harus bisa memberikan penyampaian berita buruk kepada keluarga pasien. Ya, dalam melakukan perubahan ini, seorang petugas kesehatan tidak jarang menghadapi situasi yang dilematis terkait dengan kondisi pasien dan keluarganya. Salah satu kondisi yang sering terjadi adalah secara fisik, mental bagi penderita, keluarga maupun masalah lingkungan adalah suatu berita buruk dalam medis yang harus disampaikan. Berita buruk dalam medis yang dimaksud adalah suatu berita secara drastis dan negatif, mengubah pandangan terhadap dirinya dan atau masa depannya. Ada banyak alasan mengapa seorang petugas medis merasa mengalami kesulitan dalam menyampaikan berita buruk. Suatu rasa empati dan keprihatinan bersama terhadap suatu berita yang akan mempengaruhi pasien seringkali digunakan untuk membenarkan pemotongan berita buruk sehingga tidak tersampaikan. Keterampilan berkomunikasi dalam berita pada pasien dengan baik bukan merupakan keterampilan opsional. Hal ini adalah suatu bagian penting dari praktek profesional.
Kesalahan dalam komunikasi dapat menimbulkan dampak yang serius baik secara fisik maupun psikis. Berita buruk sering diasosiasikan dengan suatu diagnosis terminal. Namun seorang dokter keluarga mungkin akan menghadapi banyak situasi yang termasuk dalam bagian berita buruk, misalnya hasil USG, seorang ibu hamil yang menunjukkan bahwa janinnya telah meninggal, atau gejala polidepsi dan penurunan berat badan seorang remaja yang terbukti merupakan omset dari diabetes mellitus kencing manis. Menyampaikan berita buruk pada pasien adalah salah satu tanggung jawab seorang petugas medis terhadap perawat yang harus dikerjakan dalam praktek pelayanan kesehatan, di mana terdapat kewajiban sosial dan moral bagi petugas medis untuk bersikap sensitif dan tepat dalam menyampaikan berita buruk. Secara mediko-legal, petugas medis berkewajiban menyampaikan atau menginformasikan diagnosis secara potensial berakibat fatal, di mana kita sering merasa kesulitan dalam menyampaikan berita buruk, terutama untuk penyakit yang mengancam jiwa. Alasannya antara lain merasa tidak siap dan tidak memiliki pengalaman dalam penyampaian berita buruk. Untuk itu kita perlu latihan dan keberanian meyakinkan diri bahwa kita mampu melakukan tugas tersebut. Penyampaian berita buruk dengan sikap dan cara yang tepat dapat meningkatkan penerimaan pasien dan keluarga tentang penyakitnya dan rencana terapi lebih lanjut. Sebagai pendorong pencapaian tujuan, terapi yang realistik memberi dukungan mental serta menguatkan hubungan pada pasien. Teknik penyampaian berita buruk dalam penelitian pada anggota keluarga pasien yang selamat dari kematian yang traumatik menunjukkan bahwa hal terpenting dari penyampaian berita buruk adalah sikap dan perilaku penyampai berita, informasi yang jelas, privasi, dan kemampuan penyampaian berita tersebut. Menjawab pertanyaan terhadap 6 langkah dalam penyampaian berita buruk. Bisa Anda baca, melakukan persiapan, ada persiapan diri, aturlah waktu yang memadai, jika memungkinkan sebaiknya ada anggota keluarga yang hadir, perkenalkan diri, latih mental dan emosi kita sendiri. Menanyakan apa yang pasien tahu tentang penyakitnya, dan seterusnya. Menanyakan apa yang pasien tahu tentang penyakitnya. Menanyakan seberapa besar keinginan tahu pasien dan keluarga tentang penyakitnya. Ya, silakan dibaca-baca. Menyampaikan berita, sampaikan berita buruk dengan kalimat yang jelas, jujur, sensitif, dan penuh empati. Ya, hal penting yang perlu Anda ketahui. Silakan selanjutnya Anda baca-baca dari materi ini. Oke, ini berbagai macam kasus seringkali berpotensi menimbulkan berita buruk. Janin meninggal, kecelakaan, kasus anak leukemi, post meningeal encephalitis, dan lain-lain. Demikian yang bisa saya sampaikan dan semoga bisa berguna bagi Anda semua. Terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.